Saya bedakan ketika organisasi dan volunteer. Volunteer itu pure orang-orang yang benar-benar tujuannya itu sama. Kalau di organisasi kan belum tentu nih tujuannya sama. Ada yang tujuannya ini itu kan. Oke, kembali lagi di podcast catatan kuliah, channel YouTube catatan kuliah dengan podcast Sandiwara Kehidupan Sarjana. Oke. Dengan masih orang yang sama di video sebelumnya dengan Mbak Astrid, tapi kita dengan topik yang berbeda. Ya. Topik yang sempat di-spill di sesi sebelumnya ini, di video sebelumnya nanti teman-teman bisa lihat tentang beasiswa Jarum. Nanti mungkin bisa ditambahkan di deskripsi aja, kasihan editor kalau ditambahkan di sini. Oh, di situ. Di situ ya. Itu tentang beasiswa Jarum. Oke. Beribu bidang yang didapatkan oleh Astrid. Jangan gitu Mas, takut saya. Jangan naik. Iya. Jangan terbang. Terbang saya. Oke. Kita berbicara soal volunteer. Sudah berapa kali daftar volunteer, Astrid? Kalau yang volunteer ketemu orang yang nggak dikenal itu baru satu kali ini. Satu kali. Kalau yang volunteer organisasi kemanusiaan gitu sebelumnya udah pernah pas SMA. Oh gitu. Mungkin kita dari dasar dulu ya. Volunteer itu apa sih? Harus deh. Tadi kayak Jarum itu apa ya? Sekarang volunteer itu apa? Barangkali banyak yang nggak tahu. Oke. Volunteer itu adalah pengabdian kepada masyarakat dengan sukarelawan. Menjadi relawan. Volunteer itu adalah relawan gitu bahasa Indonesianya. Jadi kita mengabdi di suatu tempat yang emang membutuhkan orang-orang hebat yang nanti akan merubah atau memberikan dampak positif buat daerah tersebut gitu. Oke. Nah, yang diharapin dari adanya volunteer di daerah itu apa? Kalau selain merubah si anak itu, si apa ya, masyarakat sekitar situ. Membangun negeri. Membangun negeri. Kalau kata teman saya itu adalah bahasa pemerintahan. Membangun negeri. Membangun negeri. Oh, nanti di tahun 2024 pasti banyak yang berkata untuk tujuan membangun negara. Indonesia Emas 2024. Lah, pilih siapa? Pilih Tarat. Oke. Ini tentang volunteer. Kalau saya lihat volunteer itu, kenapa sih kok kebanyakan itu? Ini kebanyakan ya. Kalau saya salah mungkin mohon maaf juga. Kebanyakan itu di daerah tempat tinggalnya si Astrid. Oh iya, di Lombok ya? Kalau setahu saya sih. Mungkin karena saya orang Lombok, jadi sampean banyak ngeliat yang Lombok juga. Mungkin. Iya, emang di Lombok sekarang ini kalau saya juga ngelihat ada 4 mungkin yang lebih yang kegiatan volunteer. Yang dalam satu foundation, dalam satu founder, itu ada foundernya Literasi Lumbung namanya, itu ada relawan mengabdi sama ekspedisi pelosok negeri. Terus kemarin tuh ada juga, aku kurang tahu sih siapa yang punya, yang satunya tuh yang di Lombok. Tapi selain di Lombok ada juga yang di Toraja. Itu sih impian banget. Biasanya para volunteer yang udah biasa ikut kegiatan volunteer tuh pasti pengen banget ke Toraja, ke Papua gitu. Toraja itu masuk apa? Aku lupa lagi Toraja. Oke. Berarti Toraja bukan bagian dari Lombok. Bukan. Nah, saya herannya, ini juga jadi pemikiran saya pribadi. Apakah volunteer itu harus di daerah yang ada tempat wisatanya? Atau ada tempat bagus di kota atau daerah itu? Mungkin itu salah satu teknik marketing ya kalau menurut saya. Karena biasanya orang-orang tuh mikir kayak, oh sekalian mengabdi, sekalian jalan-jalan. Kapan lagi? Apalagi kan volunteer tuh ada banyak kriteria. Ada yang fully funded, terus ada yang self funded sama partial funded. Fully itu yang dibiayai sepenuhnya, terus ada yang dibiayai setengah, sama ada yang biayai pribadi. Mungkin mereka mikir kayak biar jalan-jalannya lebih berkah. Jadi sekalian kita mengabdi gitu. Itu kayak jadi reward. Biasanya kegiatan volunteer itu jalan-jalannya pasti di akhir. Kayak bentuk bonding gitu loh, buat jadi mempererat gitu persaudaraan. Bonding itu bonus. Iya, mempererat. Oh, bonding itu mempererat. Saya nggak tahu bahasa Inggris, kawan. Iya. Memalukan. Ya, lanjut. Saya juga nggak tahu. Dia tuh yang pintar itu ada di belakang kamera, pintar bahasa Inggris. Kakak siapa tuh? Lanjut apa? Nah, volunteer itu dia menujunya ke siapa? Maksudnya dia untuk menarik relawan ini ada nggak batas usia atau batas
soft skill yang dia punya? Oke. Kalau saya sendiri pas saya pertama kali daftar volunteer, kebetulan saya nggak daftar itu relawan mengabdi yang batch 2. Itu tuh pertama kita seleksi berkas, itu kita kayak daftar dan bikin Twibbon dan lain-lain sebagainya. Itu biasanya selalu bikin kayak gitu, baru setelah itu interview. Nah interview itu biasanya kita pas seleksi berkas itu kita ditanya, ada di volunteer tuh ada divisinya juga. Jadi ada divisi pendidikan, biasanya ada sosial lingkungan, terus ada ekonomi kreatif, sama ada kesehatan kalau nggak salah. Apa lagi ya, yang pokoknya sekitaran itulah, seputar itu. Nanti kita disuruh milih mau divisi apa, dan itu biasanya juga dilihat, biasanya anak-anak divisi kesehatan mostly atau kebanyakan itu adalah orang-orang yang kuliah di jurusan kesehatan gitu. Tapi nggak selalu. Iya. Saya sendiri juga pernah daftar volunteer. Yang kagetnya ternyata ada yang mengambil di divisi kesehatan itu ada dokter, bahkan sampai dokter itu. Iya. Sampai kaget banget. Apa sih yang didapat dari volunteer sampai dokter aja rela untuk masuk ke bagian dari volunteer itu. Padahal volunteer juga digaji gak sih? Enggak kan? Betul, nggak digaji. Malah kita bayar loh ikut kegiatan volunteer itu. Dan di saya juga kemarin ada dokter juga, ada 2 dokter yang ikut volunteer, dokter gigi itu ada Kak Taskia, terus ada ada lagi yang lagi koas waktu itu. Itu juga masuk ke divisi kesehatan. Dan menurut saya kenapa sih orang-orang tuh ngikut volunteer gitu, itu tuh kita tuh nyari perasaan bahagia ketika kita tuh dapat ngebantu orang lain, dapat ngelihat senyum orang lain dari apa yang kita lakukan gitu. Dan kebetulan tuh waktu itu kita ada ngajar anak SD kan, itu benar-benar kayak mereka tuh tulus-tulus banget gitu loh ke kita. Kita baru tahu ternyata ada nih tempat yang sekekurangan ini, sebutuh dibantu ini loh, tapi nggak dilihat sama pemerintah gitu. Berarti salahnya? Nggak ada salah. Nggak ada salahnya. Nggak mau sebut ya. Oke. Maksudnya iya. Dan orang-orang pemuda yang ngebuat kegiatan volunteer tuh sama masih muda semua. Kegiatan tuh dicanangkan sama ada namanya Kak Hari, foundernya. Halo Kak Hari. Halo Kak Hari, nanti kalau saya ikut. Iya. Itu foundernya dari kegiatan saya kemarin. Itu tuh dia tuh emang di daerahnya sendiri, dan di daerahnya itu benar-benar kayak wah, anak-anaknya itu banyak yang ternyata udah dewasa sebelum umurnya. Dewasa sebelum umurnya itu maksudnya gimana? Ya udah mengerti hal-hal yang seharusnya mereka tidak mengerti gitu. Jadi contoh anak SD yang sudah merokok kayak gitu. Terus ada juga yang udah mengerti pembahasan konteks 18+ itu kayak disayangkan gitu loh. Ya ampun, umur sekecil ini kan masa depan bangsa nih, kok udah mengerti hal-hal kayak gini. Ini tuh salah siapa sebenarnya gitu. Dikarenakan apa mereka bisa gitu? Karena lingkungan. Kalau menurut saya tuh karena lingkungan sekitar juga. Jadi lingkungan sekitar tuh udah ngajarin mereka kayak lagi nyebat, emang nggak gitu. Tapi kalau lingkungannya dalam artian, ya mohon maaf bukan mendeskritik dan teman-teman yang ada di pelosok, cuman kalau mereka minim pendidikan, bukannya mereka malah tidak lebih banyak tahu apa yang terjadi di perkotaan. Iya, itu juga ya. Saya juga nggak ngerti sih itu kenapa bisa sampai segitunya. Dan ada pengaruh gadget nggak? Bisa jadi, tapi anak-anak nah kebetulan tempat saya mengabdi itu nggak yang terlalu pencil-pencil banget itu loh. Ada yang lebih pencil nanti ini katanya di ekspedisi pelosok negeri di EPN itu di Sembalun di area Gunung Rinjani itu biasanya terpencil di sana. Nice, melihat Gunung Rinjani. Iya, cobain daftar tapi udah tutup. Iya, tadi apa? Itu efek gadget itu tadi. Oh iya, efek gadget. Kalau saya sendiri nganggap itu bisa jadi salah satu faktornya, tapi nggak menutup kemungkinan faktor lingkungannya juga, orang-orang sekitarnya. Karena orang-orang dewasa di sana kebetulan di Lombok itu terkenal dengan pernikahan dini, perkawinan anak. Jadi banyak orang yang masih SMA, SMP itu udah nikah. Kayaknya itu udah jadi momok di semua daerah deh. Iya. Di Gresik ada juga ya. Sebut daerah juga. Oh iya nggak apa-apa sih. Daerahnya. Di Gresik itu juga di Gresik atau di mana lagi itu. Sekarang lagi maraknya anak SMA itu izin ke sekolah untuk melakukan pernikahan. Tapi, pernah tahu info itu nggak? Nggak tahu. Nggak. Itu banyak itu di Instagram sekarang kayak gitu. Oh, jadi tetap bisa sekolah tapi? Tetap, walaupun cuman dia nikah. minta izin dulu. Izin untuk tidak ikut beberapa hari itu untuk melakukan pernikahan. Iya, sekolah. Kayak Ya gitu. Allah, astagfirullahaladzim. Jadi ya. itu. Sayang banget. Kemarin tuh bentar izin minum. Iya. Silakan. Kemarin tuh yang di Lombok itu yang disayangkan.
Saya sebut juga, saya kan ikut forum anak juga. Boleh ya? Nggak apa-apa. Promosi forum anak. Ada Instagramnya forum anak? Ada forum anak Lombok Tengah, forum anak nasional, sama forum anak NTB, FAD NTB, follow. Nanti di sini. Oke, itu forum anak. Nanti buat teman-teman daerah juga yang mungkin merasakan keluh kesah tentang anak yang sama dengan forum anaknya Mbak Astrid, nanti bisa berkolaborasi ataupun membentuk sendiri di daerahnya supaya ikut membangun negeri. Membangun negeri. Memudahkan tugas dari pemerintah. Saya nggak nyebut. Oke. Nah, balik. Nah, kalau di Lombok itu terkenal dengan pernikahan anak, tapi masalahnya Kak, pernikahan anak itu nggak yang langgeng. Jadi mereka pernikahan dini, perceraiannya juga dini. Jadi setelah mereka nikah, misalnya SMP udah nikah, alasannya kalau nggak cinta buta karena faktor ekonomi keluarga. Terus menikah sesama masih kecil. Yang dianggap kaya itu adalah yang punya sawah. Jadi kalau kamu punya sawah, dia punya sawah, nikah aja sama itu, hidupnya bakalan enak gitu. Nggak usah sekolah, anak cewek nggak boleh sekolah, juga nanti di dapur. Nah itu masih pemikiran-pemikiran kolot itu di desa-desa itu yang membuat pernikahan anak itu sering terjadi. Nah setelah menikah itu biasanya KDRT. Kalau nggak ada KDRT itu perceraian kan. Nah habis perceraian itu yang rugi itu biasanya pihak perempuan. Karena pihak perempuan itu susah dapat kerja dengan title janda. Terus habis itu ending-endingnya ke TKI. Anaknya dirawat oleh kakek dan neneknya dan kurang kasih sayang sehingga jadilah remaja nakal. Kemudian muter lagi. Nanti seperti itu, siklusnya seperti itu. Jadi makanya kita perlu orang-orang hebat yang peduli dengan anak dan bangsa untuk membangun negeri. Cuman ada omongan gini. Volunteer itu sudah sebagai ladang bisnis, bener gak sih? Kalau itu saya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Soalnya saya juga, kalau saya sendiri pas itu waktu daftar lumayan ngeluarin uang, ada beberapa kayak pertama ada namanya komitmen fee. Jadi setelah kita daftar kita harus bayar komitmen fee dulu. Nah, itu yang menjadikan landasan orang-orang bilang kalau volunteer itu jadi ladang bisnis. Karena ada juga kan nanti yang tahapan paling akhir itu fully funded, self funded sama partial funded. Partial funded ini kan yang mereka bayar setengah. Nah, itu dia bisa langsung tanpa mengikuti tes atau seleksi itu, dia bisa daftar dengan uang sebesar yang ditentukan, akhirnya dia udah jadi peserta. Oh, gitu ada ya? Ada yang kayak gitu. Jadi dia bayar full untuk dia langsung jadi peserta tanpa melewati tes-tes ini. Oh, iya itu yang fully funded. Fully funded. Kan juga yang dibilang Astrid tadi kan juga ada pas di bukan tahapan sih itu, apa namanya ya? Kalau ada kategori. Nah, di kategori yang paling awal biasanya dibuka, itu kan juga ada yang kalau pengen nggak pakai upload to Ibon itu bayar sekian. Itu kan membuat image volunteer itu jadi ladang bisnis kayak gitu. Mungkin itu catatan sih menurut saya. Saya nggak tahu juga kalau uangnya itu mungkin diperlukan untuk kegiatannya juga kurang tahu juga. Nah, yang sepengalaman saya nih yang dari relawan mengabdi itu kita diminta komitmen fee, dan itu tadi ada juga yang kayak kalau nggak mau pakai Tuibon bisa bayar ini, dan kata dari sana klaimnya uang itu untuk membangun sekolah dan wakaf Al-Quran kalau nggak salah ya. Nah, wakaf Al-Quran biasanya itu buat wakaf Al-Quran sama ngebangun sekolah, jadi dana-dana itu nanti dimanfaatkan ke situ, dan dananya pasti besar dong dari hal-hal kayak gitu. Belum lagi yang daftar doang kan ada biaya pendaftarannya juga kan. Biaya pendaftaran, terus habis itu ada komitmen fee, terus habis itu kalau nggak lolos full itu kita pakai parsial. Kalau nggak parsial siapa tahu mau yang self juga bisa, malah yang self itu yang nggak perlu tes dan lain-lain, karena balik lagi sih, mungkin kalau teman-teman menganggap itu ladang bisnis ya balik ke persepsi masing-masing tujuan ikut volunteer itu apa gitu. Kalau saya sendiri waktu itu emang tujuannya itu pengen mengabdi, ya Allah enggak. Tapi emang sih bicara soal relawan, pasti kita harus rela apapun yang kita keluarkan. Betul, makanya bukan hanya soal tenaga tapi juga material, itu pasti itu. Makanya pas saya daftar itu jadi kayak uang itu udah saya nggak harapkan kembali lagi. Jadi kayak emang ini dianggap sedekah aja, emang udah niatin uang ini buat segini ya, nanti kalau lolos keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah itu jadi bagian dari sedekah. Jadi emang udah dari niat awal. Jadi untuk teman-teman yang volunteer itu ya dibenahkan niatnya juga itu penting. Karena misalnya niatnya kalau kayak kok aku ngeluarin banyak uang, kok aku kayak gini itu ya nanti pas kegiatan volunteernya mungkin nggak enjoy, karena kita volunteer itu kita kan bekerja malah nggak digaji gitu.
Jadi malah nggak enjoy ngelakuin volunteernya. Orang-orang yang ikut volunteer itu biasanya orang-orang yang emang selain mencari relasi, kalau saya sendiri tuh pengen nyari kebahagiaan. Kebahagiaan sederhana kalau menurut saya kebahagiaan sederhana. Dengan melihat senyum mereka, kita ikut tersenyum. Ngebahagiakan diri sendiri dengan ngebahagiakan orang yang membutuhkan. Siap, mantap. Oke, kita kembali ke tahapan masuk ke volunteer. Nah, apa aja tahapannya untuk menjadi seorang volunteer? Waktu saya itu pertama kita berkas, apa sih kayak isi biodata dan lain-lain. Terus habis itu interview. Setelah interview udah langsung jadi peserta. Nanti itu ada pengumumannya, apakah nanti lolos full menjadi peserta atau nanti akan dihubungi ketika lolosnya parsial atau bayar setengah gitu, nanti mau dilanjut atau enggak gitu. Asiknya volunteer itu kalau kita nggak lolos, itu masih ada tahapan selanjutnya, nanti bisa ikut yang kita nggak lolos di tahap apa, nanti bisa ikut ini tapi dengan bayar lagi kayak gitu kan ada. Bayar tapi nggak sebanyak yang awal gitu. Terus ada juga nanti pas ketika buka batch lagi, teman-teman akan dihubungi lagi lewat email. Iya. Itu ada. Soalnya saya juga gitu. Oh gitu. Ya, siap. Cuma masih belum ada waktu luang aja. Nah, tips mengikuti volunteer buat mahasiswa. Nah, yang ditakutkan mahasiswa itu kan nabrak kuliah, meskipun nanti akan mendapatkan surat izin. Kan ada volunteer yang gitu ya. Nah, Astrid sendiri mengikuti volunteer gimana kuliahnya? Karena kebetulan saya semester akhir ya. Waktu itu tinggal skripsi aja, alhamdulillah, doain. Waktu itu kebetulan saya nyari kegiatan volunteer yang emang di waktu libur. Karena banyak kok kegiatan volunteer yang dibuka di waktu libur semester. Rata-rata itu pada buka di libur semester, dan rata-rata waktu itu saya kaget. Saya kira orang-orang yang ikut volunteer itu orang-orang yang udah tua, kayak orang-orang yang mungkin udah lagi kerja atau apa gitu yang mau ini. Ternyata ada yang maba ikut, terus ada yang baru masuk kuliah, terus ada yang dokter juga. Pokoknya banyak banget dari berbagai apa? Berbagai sektor. Ya, berbagai itulah, pokoknya dari berbagai itu dijadiin satu, dan ternyata pasti nyambung. Dulu aku mikir kayak, aduh aku mau ikut volunteer tapi aku nggak punya teman, ntar aku nggak ada teman di sana, ntar aku nggak bisa mengakrabkan diri, aduh aku nih introvert nih, nggak bisa gitu. Jangan bersembunyi di kata introvert, teman-teman. Kata-kata. Jangan bersembunyi di kata introvert, karena kalau jangan mikirin sesuatu yang belum terjadi. Kalau kalian emang pengen, ya udah dicoba aja dulu, jangan dipikirin aduh ini ntar belum itu, nanti biarin aja gitu. Kata-kata introvert itu kan kata-kata anak muda sekarang ya. Iya. Padahal aslinya itu enggak sih, menurut saya aslinya malah mereka itu sebenarnya takut, bukan introvert. Takut mencoba. Iya. Karena saya mengalami itu. Ini salah satu contoh nih. Oke. Kalau saya juga dulu sembunyi di kata introvert. Dulu saya sendiri tuh takut bersosialisasi. Nggak percaya? Percaya? Oke. Saya tahu kehidupan Anda. Takut bersosialisasi, kayak terlalu independen, terlalu mandiri dengan hidup. Terus kayak punya social anxiety, kayak kekhawatiran untuk bersosialisasi, kayak takut nggak nyambung gini-gini. Sampai akhirnya saya berusaha keluar dari zona nyaman itu dengan cara ikut volunteer ini. Ternyata di volunteer itu kita pasti ketemu orang-orang baik. Karena orang-orang yang ikut volunteer ya orang-orang yang emang punya niatan baik. Membuat dirinya itu emang menjadi relawan gitu loh, udah siap menjadi relawan untuk mengabdikan dirinya. Mengabdikan diri untuk membangun negeri. Nanti thumbnailnya itu membangun negeri. Hitung berapa kali kita menyebut membangun negeri. Oke. Dari orang mahasiswa sendiri sudah ada 3 diketemukan dengan 3 kegiatan menurut saya ya. Ada volunteer, ada organisasi, ada MBKM. Menurut Astrid, mana yang paling penting buat mereka? Kalau saya bilang balik ke diri masing-masing lagi, boleh nggak? Kalau kita berbicara balik diri ke masing-masing, stop dong pembahasan. Nggak, kita lihat sisi lainnya aja. Paling benefitnya yang mana dari ketiga ini? Kalau saya sendiri, untuk yang mahasiswa, khususnya nih mahasiswa semester 4 sama semester 6 nih, biasanya paling banyak pembukaan itu program Kampus Merdeka ini sangat worth it sih menurut saya. Karena relasi dapat, pengalaman kerja dapat, terus relasinya nggak kecil, besar, benar-benar kayak seluruh. Misalnya kalian mungkin MBKM, entah itu MBKM industri, riset, atau ada juga IISMA. IISMA. Yes, IISMA. IISMA itu kebanyakan dari? Kebanyakannya apa IISMA?
Ada kepanjangannya? Ada. Apa? International Indonesia Mobility Award kalau nggak salah ya, atau Indonesia International Mobility Award, antara itulah pokoknya. Itu tuh pertukaran pelajar, itu program Kampus Merdeka juga, dan dananya besar banget loh itu buat nanti mahasiswanya. Pas pertukaran pelajar itu dibiayainnya besar banget. Kalian kan cuan ya pikirannya. Iya, apalagi mahasiswa yang memikirkan cuan, apalagi pengen jalan-jalan ke luar negeri. Tapi yang sekarang lagi viral itu tentang lulusan LPDP. LPDP. Tahu kan itu ya? Tahu. Padahal di suratnya sudah tertulis bahwasanya untuk kembali ke negeri sendiri. Untuk membangun negeri. Nah, iya. Membangun negeri lagi. Tapi mereka bilangnya karena saya bayar pajak, saya tidak saya juga harus merasakan apa yang saya bayarkan. Kadang Kan mereka, aneh, padahal dia udah menulis di surat itu. Kadang mereka juga siap bayar sanksi sih sebenarnya, kayak kan ntar kena sanksi ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya sanksinya itu nggak seberapa, bisa dibayar dengan gaji mereka di luar Tapi negeri. sanksinya besar gak sih? besar ya? Berapa kali lipat itu sanksinya? Iya, terima berapa kasih kali infonya. lipat? Jadi menurutku sangat besar sih. Tapi alasannya LPDP itu nanti ada alasannya dapat dapat suami orang sana atau dapat istri orang sana dan dapat kerjaan itu yang bilangnya penghasilan lebih tinggi di sana daripada di dalam negeri. Padahal uang keluarnya juga lebih besar di sana gitu. Nah, oke. Kita kembali ke tadi pembahasan 3 tadi. MBKM, volunteer dan organisasi. Cuman kalau dibilang step, kalau menurut saya kalau langsung ke MBKM kayak enggak sih. Jadi kita gak bakal bisa langsung ke MBKM kalau kita gak punya soft skill. Kembali lagi ke soft skill. Jadi MBKM itu kan, apalagi soal MBKM industri ya. MBKM industri itu soal dunia pekerjaan. Kalian nggak bisa langsung survive di dalam dunia pekerjaan itu secara gampang. Kalian akan menemukan hal-hal yang di luar nalar kalian, dan itu menurutku itu didapetin dari organisasi. Kalau aku boleh saran nih, kita kan ada semester ada 8. Iya. Kalau aku, selama aku ada di dunia perkuliahan, aku sendiri itu semester 1 semester 1, 2 kupu-kupu. Enggak. Oh, enggak. Saya daftar organisasi Himala loh. Oh, daftar Aku kan Himala. Himala ya? Himala. Oh, Himala. PSDM. Okay, PSDM. Ya. Semester 1, 2 itu fokus organisasi dulu buat mengenal diri lebih dalam. Atau nanti kita tahu skill kita di mana. Oh, ternyata skill saya ini di public speaking nih. Oh, ternyata saya ini ahli dalam mengkonsep acara, ahli dalam ini tuh nanti kita taunya tuh dari organisasi sebenarnya, kalau menurut saya sendiri ya, pengalaman yang saya. Yang diinget untuk mengonsep acara ya? Si acara banget ya Anda. Karena abadi nggak dibolehin saya waktu itu buat nah, setelah organisasi itu kan teman-teman nih udah ada dapat gambaran dan ilmu tentang bagaimana sih dalam berorganisasi, dalam rapatnya, terus proker mengerjakan proker dan lain-lainnya. Itu menurut saya penting. Yang bilang organisasi nggak penting itu orang-orang yang ketika organisasi itu pasif, karena mereka nggak ngapa-ngapain, kayak ikut organisasi cuma datang rapat, nggak ngasih sesuatu pas rapat. Terus ikut organisasi yang penting buat nambah-nambahin di CV doang, gitu kan. Jadi nggak dapat impactnya. Berarti bukan salahnya organisasi ya itu? Bukan, itu balik ke diri masing-masing kan. Balik ke diri masing-masing. terus setelah itu semester 4 dan 5 itu menurut saya magang penting banget. Karena ilmu di magang itu banyak banget yang kita nggak dapetin di kuliah. Kuliah itu kita kayak hidup dengan PPT, praktikum PPT. Tulis tugas ditulis review jurnal. Itu kuliah Anda atau kuliah semua? Kuliah saya terutama. Kuliah saya. Oke. Vodka Prodi. Oke, lanjut. Ya makanya gitu. Jadi kayak banyak ilmu sebenarnya udah dapet nih di PPT, tapi yang namanya mahasiswa ya sekali itu lupa. Makanya menurut saya magang itu benar-benar sangat worth it. Kemarin tuh saya pas magang agak nyesal kenapa nggak dari awal magang. Kenapa baru magang tuh semester 6. Karena pas magang itu saya benar-benar langsung terjun ke lab. Itu benar-benar belajar bagaimana cara, apalagi saya di mikrobiologi waktu itu, gimana cara kultur bakteri, terus isolasi bakteri, terus bakteri yang banyak itu ternyata sekompleks ini loh hidupnya. Dia tuh nggak bisa hidup pada salinitas ini itu kita lihat secara langsung, nggak cuman dari PPT doang, nggak cuman disuruh membayangkan doang gitu. Makanya menurut aku tuh MBKM itu sangat worth it kalian ikutin sejak semester 4. Itu banyak jenisnya kan, dari program Kampus Merdeka ada MBKM industri, pertukaran pelajar, dan IISMA itu. Kampus mengajar juga ada. Iya, kampus mengajar. Ada salah satu teman kita ikut kampus mengajar. Siapa? Ervan. Angkatan 20 ya. Itu ikut kampus mengajar. Itu juga relasinya lumayan besar. Karena kita juga butuh networking. Ya. Kayak skill di dunia perkuliahan doang nggak cukup, dan
apa sih relasi di dunia, kita nggak cukup punya relasi di dunia perkuliahan, kita kalau bisa relasi seluruh Indonesia, kalau bisa di luar negeri juga harus ada relasi. Pamer ya Anda? Enggak gitu, saya juga butuh relasi. Oke. Terus habis semester 4 itu saya sarankan untuk magang, mulai tuh magang, ikut kegiatan magang. Jangan pernah mikir kayak aduh saya ini belum ngerti apa-apa, gimana sih mau magang. Saya sebelumnya di lab cuman ngeliat-liat doang, cuman belajar tentang apa sih yang dasar-dasarnya doang. Hanya ikut-ikutan aja. Selama ngelab itu nggak pernah yang kultur bakteri gini-gini. Kalian di dunia magang bakalan diajarin kok, ya kan? Kita di dunia magang itu kayak belajar dari awal. Bakal langsung dilepas. Nggak bakal langsung dilepas sama pembimbingnya, bakalan kayak ini, kayak gini. Malah belajarnya itu lebih enak dan kayak lebih terkhususkan gitu loh. Jadi kalian belajar tuh, misalnya kalian cuma belajar tentang isolasi bakteri, jadi bener-bener kayak fokus ke isolasi bakteri, nggak kayak waktu di kuliah yang kesana kemari gitu. Itu kelemahan pendidikan Indonesia menurutku. Catatan kepada kementerian aja, nggak tahu kementerian apa. Udah. Nanti kena somasi ini YouTube-nya. Setelah itu kan semester 4-5 tuh ikut magang. Terus semester 6 ikut volunteer bisa. Volunteer itu untuk nambah networking teman-teman, terus ngelatih jiwa kepedulian. Jiwa kepedulian, dan biar tahu nih ternyata lingkungan yang kita lihat itu nggak sekecil itu loh, ternyata luas, besar banget, banyak hal yang kita nggak tahu. Ternyata ada loh daerah di Indonesia yang membutuhkan kita gitu, membutuhkan ini. Terus di sana juga kalian bakalan ketemu relasi yang luas banget. Aku ada teman dari Bangka Belitung, terus dari mana ya, Aceh ada, pokoknya NTT, pokoknya banyak. Nanti kita ketemu berbagai macam orang, dan itu mengajarkan kita juga ternyata tiap orang tuh punya karakternya masing-masing, kayak gini-gini. Itu kita banyak belajar tentang diri sendiri, soft skill dan lain-lain. Dan apalagi teman-teman yang ini punya mental issue, kayak apa sih, mungkin stres kan, lagi kalau di sini tuh dibilang remaja kena quarter life crisis itu kayak misalnya umur segini tuh udah mikir, aduh aku nih beban orang tua, aku nih ini, aku tuh kayak aduh punya beban, aduh capek lah pokoknya sama hidup, yang capek sama hidup yang gini-gini. Saya kayaknya masuk ke quarter life crisis. Iya. Gak apa-apa, wajar. Itu wajar ya? Wajar kok. Umur segitu emang lagi menghadapi fase itu, menghadapi fase kayak aduh hidup nih apa sih gitu. Nah, mungkin dengan ikut volunteer itu teman-teman bakalan ngerti hidup itu kayak gimana sebenarnya. Hidup itu disyukuri aja, sejalannya aja. Intinya mah jalanin aja gitu kan. Ngomong sih enak, nanti malam kalian overthinking, sama aja kembali lagi nanti. Pasukan overthinking dan beban orang tua. Nonton ini. Semester 6 ya? Semester 6, 7. Baru setelah itu fokuslah dengan skripsi kalian, karena kalian itu adalah mahasiswa dan tujuan mahasiswa adalah untuk lulus. Jangan lupa. Tujuan untuk mahasiswa adalah lulus. Tujuan utama kuliah kan lulus. Benar. Enggak, ada yang bilang kalau tujuan iya bener sih, nanti lulus tujuannya akhirnya membahagiakan orang tua. Oh iya betul. Nah, saya teringat kata-kata dari Mata Najwa, Mbak Najwa Shihab, yaitu menjadi mahasiswa itu sebuah privilege. Nggak semua orang di Indonesia, di dunia itu bisa sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, untuk menjaga privilege itu dan mengembangkan privilege itu, ikuti tipsnya Mbak Astrid. Jadi dari perkuliahan 1-2 itu ikut organisasi, MPKM, terus volunteer dan fokus untuk mengejar skripsi itu. Nah, ketika teman-teman itu mendapatkan semua, nanti bakal nggak menjamin enak. Cuman kalau katanya orang kuliah itu apa ya? Memudahkan jalan untuk menuju kesuksesan aja, membantu. Betul. Oke. Dari Astrid sendiri setelah mengikuti volunteer, apa yang didapatin Astrid selain bisa membahagiakan orang? Yang didapatin itu teman yang benar-benar tulus sih. Kayak waktu itu saya tuh volunteer cuma kurang dari 10 hari loh. Tapi udah ngerasa kayak sahabat banget. Itu benar-benar serumah bareng, dan orang-orangnya itu orang-orang yang sangat peduli satu sama lain. Kalian kalau mungkin nanti ada di sebuah kepanitiaan atau organisasi, mungkin ada yang crash gitu kan. Ada orang yang tipikal ini. Yang saya bedakan ketika organisasi dan volunteer itu pure orang-orang yang benar-benar tujuannya itu sama. Kalau di organisasi kan belum tentu nih tujuannya sama. Ada yang tujuannya ini itu kan.
Kalau di volunteer itu tujuannya emang satu, sama. Jadi ketika kita rapat tuh jalan semuanya dan sama-sama peduli satu sama lain. Aku kayak bener-bener aku adalah orang yang susah akrab sama orang lain, susah punya ikatan sama orang lain. Nggak pernah ngerasa ada ikatan sama orang lain, apalagi yang baru dikenal. Tapi di volunteer ini aku bener-bener jadi sahabat banget sama teman-teman. Aduh aku akan menyebutkan semua nama sahabatku di sini. Tapi apa namanya? Sebenarnya organisasi juga sama dengan volunteer. Setiap kelompok pasti punya tujuan yang sama, dalam artian ada satu tujuan yang dikejar. Cuman kelemahan di organisasi adalah setiap kelompok membawa kelompok untuk menuju kepentingan masing-masing. Itu menjadi catatan organisasi sebenarnya. Iya betul, itu tadi. Sebenarnya organisasi harus tetap sesuai tujuan dibentuknya organisasi, sama halnya dengan volunteer. Gitu. Kenapa kita membahas organisasi? Lanjut ke volunteer. Oke. Selain dari teman, terus juga bisa bagiain orang, dalam artian Astrid yang sebelum ikut volunteer, terus Astrid yang setelah ikut volunteer, apa perubahan yang didapetin? Sebelum ikut volunteer, Astrid adalah orang yang terlalu independen. Terlalu apapun sendiri, itu benar-benar apatis. Aku adalah orang yang nggak peduli sama hidup orang lain. Jadi benar-benar kayak ya udah bodo amat, kayak hidup aku sendiri. Terus aku nggak bisa minta tolong ke orang lain. Aku susah kayak minta tolong ke orang lain tuh kayak bentuk kelemahan gitu dulu. Jadi sangat independen, semua itu dikerjain sendiri, semua capek sendiri, sampai akhirnya nyadar kalau kok ngerasa sendiri, kok ngerasa sepi gitu kan. Terus saya juga orang yang kayak pada saat kenapa sampai akhirnya memutuskan volunteer, saya takut bersosialisasi loh Mas. Karena mungkin sempat COVID-19 itu kan bikin kita kuarantin lama, itu bener-bener takut bersosialisasi, kayak nggak pernah enjoy bersosialisasi, kayak capek, energinya terkuras terus, energinya habis terus gitu, kayak nggak nemuin orang yang cocok, kayak orang-orang tuh ngerasa kok sakit terus ya sama orang-orang ini gitu. Pas volunteer nyadar kalau ternyata emang hidup tuh simple loh sebenarnya, hidup tuh dijalanin aja, disyukurin aja gitu. Terus jadi lebih lebih aware sama sekitar, lebih nanyain kabar orang lain. Sekarang tuh kayak lebih peduli sama orang lain. Berarti Astrid membuka lagi akun Instagramnya karena sudah mengikuti volunteer. Iya betul. Mungkin teman-teman yang karena dia mulai aktif di Instagram sekarang. Sebelumnya menghapus Instagramnya karena merasa insecure dengan kehidupan orang lain. Iya betul. Jadi sekarang udah kayak lebih percaya diri, lebih percaya diri dan lebih besar orangnya sudah. Nah, gelap ya? Iya, mendung nih mendung. Kita ada di luar. Nah, mungkin terakhir tips and trick untuk mengikuti volunteer. Apa yang harus disiapkan teman-teman? Nggak harus mahasiswa kan itu? Nggak harus, bebas. Apa yang udah disiapkan? Kerja, mau ini. Kalau menurut aku persiapkan niat dari awal itu sebenarnya nggak boleh salah loh menurut aku, kayak terus jangan berekspektasi kalau ketika volunteer hidup kalian akan enak-enak gitu, bakalan tinggal di hotel, di mes, ada penginapan. Kita benar-benar hidup mungkin satu kamar itu bisa untuk semua. Syukur ada tempat tidur yang ada atapnya, itu udah syukur. Gitu kayak gitu. Syukur masih ada listrik, itu udah syukur gitu di dalam volunteer itu. Jadi kalian harus mempersiapkan mental kalian, diri kalian masing-masing sama niat awal kalian. Udah itu aja. Sama jangan takut untuk nyoba, karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah nyoba. Jangan pernah bersembunyi di kata introvert. Itu lagi balik lagi. Bersembunyi di kata introvert, karena banyak kok orang introvert juga yang kayak gitu. Satu kata untuk volunteer. Kalau aku bilang keren dong. Gak apa-apa. Kata-kata untuk volunteer. Pahlawan. Nice. Pesan terakhir buat teman-teman pejuang volunteer. Entah ya. Pesan terakhir ya? Bukan. Oh, bukan, oke. Yang sekarang mungkin menjalani volunteer ataupun teman-teman yang mau berjuang pengen ikut membangun negara, membangun negeri. Apa? Dihitung ya, berapa kali membangun negeri. Untuk teman-teman, kebetulan sekarang ini lagi EPN, Ekspedisi Pelosok Negeri, yang lagi dilaksanain. Buat teman-teman yang menuju ke pelosok, semangat, jaga kesehatan, terus siapkan mental teman-teman, karena di sana tidak seperti di rumah teman-teman. Fokus utama kita itu adalah untuk ngebantu dan nyebar kebaikan, dan jangan lupa ketika kalian berbuat kebaikan ke orang lain, jangan lupa untuk berbuat kebaikan ke diri sendiri juga. Tetap jangan lupa kepada diri sendiri kalian. Nah, bulet aja aku ngomongnya. Terima kasih Astrid atas waktunya. Sampai jumpa lagi di podcast SKS.
Dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe. See you.